Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Putra Ningsi. Saya dari jurusan S1 Ilmu Gizi dari kampus Institut Teknologi dan Kesehatan Avicenna Kendari. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Imunologi Gizi dan semua rekan-rekan dosen dari kampus Institut Teknologi dan Kesehatan Avicenna Kendari. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul peran vitamin K dalam sistem imun. Pertama-tama kita harus mengetahui apa sih itu pengertian dari vitamin K. Jadi di sini pengertian dari vitamin K adalah nutrisi yang diperlukan tubuh dalam proses pembekuan darah. Vitamin K terkandung secara alami di dalam makanan serta tersedia dalam bentuk suplemen tambahan. Sumber utama vitamin K adalah sayuran dan buah-buahan. Untuk jenis dari sayur dan buah-buahan yang mengandung vitamin K antara lain seperti bayam, kale, brokoli, lobak, sawi, kubis, alpukat, kiwi, delima, tomat, dan anggur. Vitamin K juga dapat ditemukan di ikan, daging, hati, serta kuning telur. Sedangkan untuk pengertian dari sistem imun, jadi sistem imun di sini yaitu merupakan sistem pertahanan atau kekebalan tubuh, di mana sistem imun ini berperan dalam mengenal dan menghancurkan benda-benda asing atau sel abnormal yang dapat merugikan tubuh. Sistem imun ini tidak memiliki tempat khusus di dalam tubuh, namun tidak juga dapat dikontrol oleh organ pusat, contohnya seperti otak, di mana sel-sel tertentu berperan sebagai pasukan untuk pertahanan dan memerangi benda asing yang masuk ke dalam tubuh dan berpotensi untuk menimbulkan gangguan pada tubuh. Jadi sistem imun ini yaitu berperan dalam pertahanan dan kekebalan tubuh. Kemudian ada pula bentuk dari vitamin K dalam tubuh. Jadi di sini vitamin K itu memiliki beberapa bentuk, tetapi ada dua jenis saja yang paling umum, yaitu vitamin K1 dan vitamin K2. Untuk vitamin K1 dikenal juga sebagai phylloquinone atau phytomenadion. Jadi vitamin K1 ini merupakan vitamin yang sering digunakan untuk mencegah dan mengatasi pendarahan akibat efisiensi dari vitamin K. Sedangkan untuk vitamin K2 yaitu vitamin K yang larut atau vitamin yang larut dalam lemak yang dibutuhkan tubuh untuk menghasilkan protein yang disebut dengan protrombin. Selanjutnya, apa sih manfaat vitamin K bagi ketahanan tubuh? Jadi di sini ada beberapa manfaat dalam ketahanan tubuh, yaitu yang pertama adalah untuk kesehatan tulang. Jadi vitamin K itu mendukung pemeliharaan tulang yang kuat, kemudian meningkatkan kepadatan tulang dan mengurangi resiko patah tulang. Selanjutnya yaitu dapat meningkatkan fungsi kognitif, di mana vitamin K juga dapat meningkatkan kadar dalam darah yang memicu peningkatan fungsi memori pada orang lanjut usia dan meningkatkan fungsi kognitif menjadi salah satu manfaat dari vitamin K itu sendiri. Kemudian selanjutnya yaitu membantu proses pembekuan darah. Jadi di sini berkat vitamin K itu, darah yang mengalir saat tubuh kita terluka dapat terhenti dengan sendirinya. Selain pendarahan eksternal, vitamin K juga berperan penting loh untuk menghentikan pendarahan internal. Jadi, vitamin K itu dapat membantu proses pembekuan darah. Kemudian manfaat yang terakhir yaitu untuk mengurangi resiko penyakit jantung. Jadi, vitamin K ini merupakan salah satu vitamin yang dapat mengurangi pembentukan endapan mineral pada pembuluh darah, di mana endapan mineral membuat darah tidak mengalir dengan lancar sehingga vitamin K dapat mencegah endapan mineral pada pembuluh darah tersebut. Dengan begitu, aliran darah tetap lancar dan tekanan yang tadi tinggi dapat menurun. Baiklah, selanjutnya adalah fungsi vitamin K dalam tubuh. Jadi di sini vitamin K juga memiliki fungsi, di mana dibedakan menjadi beberapa. Salah satunya untuk yang pertama, yaitu dapat mengurangi resiko resistensi insulin sehingga membantu melawan diabetes. Kemudian yang kedua, yaitu membantu metabolisme di dalam tubuh terkait dengan resistensi senyawa insulin. Selanjutnya yaitu menekan proses pendarahan di hati yang seringkali muncul akibat pemakaian senyawa aspirin atau antibiotik secara berlebihan.
Selanjutnya yaitu memperlambat proses pembentukan sel kanker di hati dan paru-paru, kemudian dapat meningkatkan kepadatan tulang sehingga terbentuk struktur rangka tubuh yang kuat. Kemudian dapat juga membantu menjaga kalsium tetap di luar dari arteri. Selanjutnya di dalam tulang ini, vitamin K ini juga akan membantu senyawa osteokalsin yang berperan dalam penyerapan mineral untuk membentuk struktur tulang yang kuat, di mana osteokalsin ini sendiri dapat diproduksi oleh osteoblast, yakni kumpulan sel pembentuk dari tulang. Kemudian dapat juga membuat protein yang dibutuhkan untuk pembekuan darah, selanjutnya yaitu mensistensis protein yang ditemukan pada plasma, tulang, dan ginjal untuk konversi glutamat asam amino ke asam gamma karboglutamik atau biasa disingkat dengan GCA. Yang terakhir yaitu dapat membantu kalsium masuk ke tulang. Selanjutnya ada pula kelebihan vitamin K pada tubuh atau sistem imun. Jadi di sini kelebihan dari vitamin K dalam sistem imun hanya bisa terjadi bila vitamin K diberikan dalam bentuk berlebihan berupa vitamin K sintetik menadion. Di mana gejala kelebihan dari vitamin K ini adalah anemia hemolisis, hiperbilirubinemia, kemudian sakit kuning, dan kerusakan pada otak. Jadi itu merupakan gejala dari kelebihan vitamin K dalam sistem imun. Selanjutnya di sini ada juga kekurangan dari vitamin K pada tubuh atau sistem imun. Kekurangan vitamin K karena makanan itu jarang terjadi, sebab vitamin K terdapat secara luas dalam makanan. Kekurangan vitamin K terjadi bila adanya gangguan absorpsi lemak, yaitu bila produksi empedu kurang atau pada saat terjadinya diare. Kemudian kekurangan vitamin K juga menyebabkan darah tidak dapat menggumpal, sehingga bila ada luka atau pada saat operasi terjadinya pendarahan. Kemudian selanjutnya yaitu kekurangan vitamin K bisa terjadi bila seseorang mendapatkan vitamin K dalam bentuk makanan, yaitu di mana antibiotika membunuh bakteri di dalam usus yang membentuk vitamin K. Selanjutnya yaitu kebutuhan vitamin K bagi ketahanan tubuh. Jadi di sini kebutuhan vitamin K tiap orang itu tidaklah sama, yakni tergantung dari usianya. Contohnya seperti orang dewasa dianjurkan mendapatkan asupan vitamin K sebanyak 50-65 mg per hari. Pada anak-anak yaitu atau remaja yaitu jumlah asupan vitamin K yang perlu dicukupi adalah 33-55 mg per hari. Sedangkan pada bayi yaitu anjuran asupan vitamin K adalah 5-15 mg per hari. Kemudian kebutuhan vitamin K tersebut dapat dipenuhi dengan mengonsumsi seperti buah-buahan, contohnya alpukat, mangga, anggur. Kemudian dapat juga mengonsumsi kacang kedelai. Kemudian adapun sayuran, contohnya seperti kubis, brokoli, lobak, kale, kol, dan bayam. Dapat juga mengonsumsi seperti daging dan telur. Baiklah, itulah tadi pemaparan dari saya. Adapun kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Dan saya akhiri dengan ucapan selamat pagi dan terima kasih.